channel dari Yayasan Sanggar Budaya. Sore ini kita akan berjumpa dengan founder dari Sanggar Sekar Arum Pasirian. Ya, inilah Ibu Heni Kisorini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Sore ini Ibu Heni akan sedikit berbincang-bincang mengenai topeng Kaliwungu. Tentunya siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Ibu Heni Kisorini ini? Beliau adalah guru dari beberapa pemilik pendiri sanggar yang ada di Lumajang ini. Ada Sanggar Mupus Kemune, Anggur Langgeng, dan juga beberapa sanggar lainnya. Di sini Ibu Heni juga merupakan pendidik saya dari kecil, sehingga saya di sini merasa terpanggil kembali untuk mengetahui apa sih yang menjadi masalah atau apa sih yang menjadi hal-hal yang ingin dikulik lebih banyak lagi dari topeng Kaliwungu ini. Yuk kita mulai bersama-sama menyaksikan dan memperhatikan bagaimana topeng Kaliwungu ini. Oke, Ibu Heni, menurut Ibu Heni, seberapa pentingkah sih keberadaan kesenian asli di Lumajang ini? Selamat sore semuanya ya. Melihat keberadaan budaya yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya seni tari, memang ini perlu sekali kita memperbanyak tarian-tarian tradisional yang ada di Lumajang yang perlu kita kembangkan, perlu kita lestarikan. Karena kita tahu di Lumajang ada beberapa tarian, namun kelihatannya tarian-tarian tradisional itu masih belum bisa dikuasai oleh semua anak-anak, semua generasi muda yang ada di Lumajang. Jadi perlu adanya beberapa sosialisasi, beberapa pelatihan kepada sanggar-sanggar, kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang, supaya masyarakat Lumajang, khususnya generasi muda itu bisa mempelajari, bisa mengenal tari khasnya Lumajang. Pada saat saya kuliah dulu, saya pernah buat skripsi, kemudian mengenal sosok Mbah Senemo, yang beliau adalah pewaris, istilahnya itu dia malah mewarisi dari Madura untuk datang ke Lumajang. Kemudian di sini di Lumajang dikembangkan kesenian ini berupa topeng dan selengkapnya. Dia juga membuat tim karawitan, sampai dia juga mengajak orang-orang karawitan sebagai penarinya. Nah, ini sebetulnya Lumajang bagus sekali untuk mengembangkan ini, karena ini adalah Pandalungan. Ini adalah seni Pandalungan yang ada di Kabupaten Lumajang. Beliau sudah memperjuangkan untuk mengembangkan, namun masih putus nyambung. Sudah dikembangkan, kemudian sudah surut lagi, mengembangkan, surut lagi. Jadi belum adanya pengangkatan tarian tersebut untuk menjadi ikon Kabupaten Lumajang. Nah, jadi mungkin dengan adanya generasi muda ini di Sanggar Budaya ini bisa melestarikan topeng Lumajang ini terus kontinu. Jadi menjadi ciri khas Kabupaten Lumajang. Jadi setiap ada event Lumajang yang dikenal adalah topengnya, selain jaran seliningnya. Nah, kalau jaran selining itu untuk tarian massal. Kalau topeng ini bisa tarian tunggal. Jadi kalau jaran selining itu dikembangkan secara massal, kalau ini dikembangkan secara tunggal. Ini bagus sekali Bu Widi kalau ini dikembangkan di Lumajang dan dipatenkan untuk menjadi ikonnya Kabupaten Lumajang. Tetapi pesan saya, ini harus dikembangkan ke semua pelosok yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian selain itu, mengembangkan sebuah tarian yang memakai properti itu memang ada sulitnya. Sulitnya di mana? Di properti. Nah, ini kalau properti di Lumajang yang tidak ada, tidak dijual, tidak ada pengrajinnya, ya tenggelam lagi akhirnya. Nah, jadi ini harus ada pengrajin topeng Lumajang. Kemudian ada pembuat aksesoris kolok Lumajang, seperti di kota-kota lain. Kalau sudah dengan properti lengkap, Lumajang juga punya. Jadi ini pariwisata bisa melihat kualitas orang-orang yang ada di sekitar Lumajang ini. Siapa pengrajin
topeng, siapa pengrajin ini. Apalagi kalau sudah ada desa wisata yang di situ mengelola tentang pengrajin budaya yang ada di Lumajang, baik itu batik digandeng dengan aksesoris yang lain. Nah ini akhirnya nanti baru budaya tari Lumajang itu bisa terangkat, bisa maju. Jadi tentunya untuk tari topeng Kaliwungu ini tidak hanya bermanfaat untuk para penari saja ya, Ma? Iya. Jadi untuk pengrajin topeng Iya, juga begitu. bersinergi, Iya. untuk pengrajin yang membuat Nah, aksesoris dan kostum aksesorisnya juga itu harus terlibat Iya, aktif ya iya. tentunya. Jadi tidak hanya satu orang yang memiliki kostum seperti itu, tapi semua bisa memiliki kostum yang diperlukan di dalam tari topeng, terutama topeng khasnya yang dipakai di Lumajang. Nah itu yang lebih penting, baru budaya itu akan terus kontinu. Nah, Dan tidak kalah pentingnya lagi dukungan dari semua pihak tentunya Iya, ya, Ma, betul. untuk pengembangan topeng Kaliwungu Iya. ini. Dari semuanya diharap ada sinergi yang bisa membuat perkembangannya lebih maksimal. Iya. Menurut Ibu Heni, tari topeng Kaliwungu ini layakkah untuk diangkat menjadi ciri khas dari kabupaten kita, Lumajang? Kalau saya lihat dari tahun-tahun yang lalu ya, itu topeng itu sudah didengung-dengungkan untuk menjadi ciri khas Kabupaten Lumajang. Kalau melihat Lumajang itu adalah Pandalungan, seperti juga Kota Probolinggo, di sana juga mengadopsi budaya-budaya dari daerah lain, terutama kalau di Lumajang itu kan Madura. Nah sekarang ada juga Bali. Madura itu kalau mengembangkan budaya topeng ini sangat bagus sekali, karena topeng ini ya memang berkembang sudah lama di Lumajang. Ini sudah berapa tahun yang lalu, kalau saya waktu Jaya kemarin aja sudah tahun 80-an waktu masih kuliah. Nah itu masih jaya-jayanya topeng kita. Nah kemudian semakin tenggelam. Nah ini memang harus dilestarikan. Saya juga merasa senang kalau ada kegiatan generasi muda yang seperti ini. Tidak hanya pada tariannya, tetapi pada musiknya. Nah, jadi musik itu juga harus diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian bagaimana cara mengajarkan? Ya harus Kabupaten Lumajang menyiapkan seperangkat alat musik topeng untuk diberikan ke sekolah-sekolah supaya dipelajari oleh sekolah. Oh ini loh budaya Lumajang. Sebaiknya tarian-tarian topeng Lumajang yang sudah dikembangkan, sudah dikenalkan pada generasi muda, itu diikutkan dalam event-event yang ada di tingkat Jawa Timur, bahkan nasional, mungkin bahkan sampai ke tingkat internasional. Nah, jadi memang harus dikembangkan dari semua aspek yang ada. Ada musiknya, dari musiknya, kostumnya, kemudian gerakannya. Nah, tetapi tidak mengubah aslinya. Jadi mungkin pengembangan sedikit untuk lebih menariknya suatu garapan itu ya tidak apa-apa, tetapi tidak boleh merubah seutuhnya dari penampilan topeng. Nah, jadi topeng itu bisa dikembangkan ya. Awalnya dikembangkan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini dikembangkan, gurunya diberi pelatihan, kemudian musiknya juga demikian, alat musik di-dropping dari kabupaten untuk dikembangkan di sekolah-sekolah itu. Nah, baru topeng itu milik Lumajang dan dikuasai oleh anak-anak generasi muda di seluruh Kabupaten Lumajang. Semoga terkabulkan. Seru sekali tentunya sore ini obrolan kita dengan Ibu Heni Kisworini, dan semoga pertemuan ini bermanfaat dan menambah semangat serta menjadi motivator untuk kita generasi muda mempelajari, menjaga, melestarikan budaya Kabupaten khas Lumajang.